Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar. Saya Barik Minhati, penyuluh agama Islam, menyapa Anda di bulan suci Ramadan. Dan pada saat ini telah hadir bersama kami Bapak Yai Makinuddin, ya. Alhamdulillah terawuh. Beliau adalah Bapak Makinuddin, Sarjana Pendidikan Islam. Jabatan beliau adalah saat ini penyuluh agama Islam Kecamatan Legok. Dan alhamdulillah kesempatan ini beliau beralamatkan di Desa Kemeloko, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar. Riwayat pendidikan beliau jebolan pondok pesantren, ya. Dan juga sarjana pendidikan Islam. Pengalaman organisasi saat ini beliau adalah ketua LDNO, itu apa? Lembaga dakwah, ya, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di MWCNO Kecamatan Legok. Dan juga beliau adalah seksi tarbiyah. Aktivitas beliau keseharian adalah mengajar di Pondok Pesantren Nurul Ulum MTS Ma'arif NU Kota Blitar. Selamat pagi, Yai, ya. Selamat pagi, pada kesempatan Bu. ini di penghujung bulan Ramadan, mudah-mudahan pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar tetap bisa menjalankan ibadah puasa hingga nanti akhir menemui di hari kemenangan. Yai, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang dahsyatnya zikir, ya. Dahsyatnya zikir yang sudah populer menjadi bagaimana menjadi kebiasaan yang istiqomah untuk kita. Monggo dipaparkan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatul liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ibu Barik yang saya muliakan dan saya hormati, terima kasih waktu yang diberikan terkait dengan zikir. Kita sebagai umat Islam, muslimin dan muslimat, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia ini dengan disertai pemberian yang luar biasa berupa nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmatul ijad adalah nikmat kita diberikan wujud yang sangat sempurna dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Juga nikmatul imdad, kita diberikan panca indera, diberikan perabot hati serta akal yang bisa digunakan untuk menelaah, untuk berpikir tentang penciptaan Allah. Nah, agar hidup kita ini terarah, hidup kita tercerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidup kita mendapatkan hidayah, alangkah baiknya dan sangat dianjurkan untuk kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir secara kontinu dan intens. Dengan demikian insya Allah kita menjadi ahli zikir yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia serta akhirat. Amin, 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 ya Allah, amin. Dan nanti untuk masalah zikir selanjutnya akan kita bahas bersama, Ibu. Ya. Terima kasih, Yai. Pemirsa YouTube channel Kementerian Agama Kabupaten Blitar, masih bersama kami, penyuluh agama Islam, menyapa Anda di bulan Ramadan. Begini, Yai, kaitannya dengan zikir, ya. Zikir itu adakah, ya? Adakah dasar nas Al-Quran? Ya. Ada. Ya, untuk ya, ada, ya. Ada zikir itu dari nas Al-Quran, namun sebelumnya akan saya sampaikan apa definisi zikir. Menurut ba'dul ulama, az-zikru huwa ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati. Zikir adalah suatu aktivitas yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya, baik berupa perbuatan, berupa ucapan yang zahir maupun batin. Jadi segala aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota badan, mulai panca indera, hati serta akal, ini bila
kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat namanya, mengingat kemahabesarannya dengan melihat seluruh penciptaannya, ini dapat diartikan sebagai zikir. Jadi zikir itu tidak selalu diucapkan dengan lisan. Mungkin kita melihat hamparan sesuatu yang indah, melihat sesuatu yang akbar seperti gunung, langit dan lain sebagainya, kita akan mengucapkan Allahu Akbar, Subhanallah dan lain sebagainya. Itu adalah ungkapan kita untuk mengucapkan zikir dengan melihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk dasarnya dari surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Artinya dalam waktu kita 24 jam ini kita diperintahkan untuk banyak berzikir daripada kita mengingat selain Allah. Kan waktu kita panjang 24 jam. Kira-kira berapa menit, berapa jam yang kita gunakan untuk berzikir, mengingat dan memahabesarkan Allah. Nah, inilah hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, betapa pentingnya zikir ini, sehingga perintahnya adalah uzkuru, adalah fi'il amar, kita diperintahkan betul untuk mengingatnya. Dengan mengingatnya, dengan mengucapkan lafaz-lafaz zikir, kita akan tercerahkan hati kita akan mendapatkan hidayah dan semakin dekat, bahkan bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan maha sucikan Allah dalam waktu pagi dan sore. Artinya hari itu dimulai dari pagi, berakhir pada sore, dan akan kembali pada malam, kemudian pagi lagi. Waktu 24 jam adalah saatnya untuk kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala di samping kita melaksanakan aktivitas sehari-hari. Jadi kalau kita prediksi 50-50, separuh kita gunakan untuk kepentingan hidup di dunia, seperti kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya, kita memperoleh kehidupan yang sejahtera zahir dan batinnya di dunia. Wa fil akhirati hasanah, juga dalam kepentingan akhirat kita akan mendapatkan kebaikan, karena Allah juga telah berfirman, fadkuruni adkurkum, jika engkau mengingat aku maka aku akan mengingat kamu. Ini adalah hubungan kausal, timbal balik, yang nantinya akan menjadi hubungan yang sangat mesra dari hamba kepada sang kholiknya. Ya, terima kasih. Terima kasih Yai. Ada lagi juga pertanyaan Yai. Adakah ketentuan zikir yang sudah populer dan dahsyatnya zikir itu tersebut? Ya. Zikir sudah ditentukan aturannya oleh para ulama, dan bahkan Rasulullah sendiri juga telah memberikan tuntunan kepada kita dalam kitab I'anatul Thalibin, Shahifah 184 sampai 185, juz awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunna adzikru wa du'a'u sirron akibaha ayis sholati. Disunahkan berzikir dan berdoa dengan pelan, dengan lirih setelah sholat. Jadi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat menghadap Allah tidak hanya dalam waktu sholat saja, walaupun arti dari sebagian sholat adalah zikir. As-sholatu li dzikri, sholat adalah untuk mengingatku. Ya. Jadi selain di dalam waktu sholat, setelah sholat kita masih disunnahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan zikir yang lirih, artinya tidak dengan zikir yang keras. Ayusanu al-israru bihima limung faridin wa makmumin wa imamin lam yurid ta'limal hadirin. Nah, untuk melakukan zikir ini disunahkan dengan lirih bagi orang yang sholat sendirian atau makmum, dan imam yang tidak ingin mengajarkan makmum yang hadir. Jadi ketika kita sholat sendirian, kemudian kita menjadi makmum, atau imam memang tidak ingin mengajarkan doa kepada makmumnya, maka sebaiknya zikir itu dilakukan dengan lirih, dengan samar, karena Allah
Allah Maha mendengar. Ya. Kemudian wa rawa at-Tirmidzi an Abi Umamah qala qila li Rasulillahi ayud du'ai asma'u ay aqrabu ilal ijabah. Dari Imam Tirmidzi dari Abi Umamah telah berkata, dikatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, doa mana yang lebih didengar oleh Allah dan lebih cepat untuk dikabulkan? Maka Rasulullah menjawab, qala jauful laili wa duburus sholawatil maktubah. Doa yang dilakukan di tengah malam. Jadi ini sangat masuk akal dan sangat rasional. Kenapa di tengah malam doa itu mustajabah? Kita sekarang hidup di zaman teknologi yang mutakhir. Kalau kita mengakses internet di atas jam 12 malam itu sinyalnya kuat sekali. Ya. Karena apa? Jarang pengguna. Ya. Jadi seperti itu. Wan nasun yam, di antara banyak manusia sudah tertidur dengan lelap. Sedangkan kita berzikir, maka zikir itu sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wadub buris sholawatil maktubah, dan zikir setelah sholat yang maktubah, sholat 5 waktu, itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena faedahnya sangat besar, mampu untuk menetralisir jiwa kita. Bahkan ada salah satu profesor yang sudah melaksanakan penelitian, Profesor Al-Mu'in kalau tidak salah, itu ketika beliau sakit kanker, ternyata meditasinya adalah dengan zikir sampai menerbitkan sebuah buku zikir menyembuhkan kankerku. Itu sangat hebat, Ibu. Ternyata luar biasa. Dengan meditasi zikir ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan terhadap semua penyakit. Tidak hanya penyakit yang luar tapi juga penyakit dalam. Termasuk juga yang sulit disembuhkan adalah penyakit hati. Penyakit hati. Ya, kita lanjutkan. Monggo. Rawa as-Syaikhani an Abi Musa qala kunna ma'an nabiy fa kunna idza asyraqna ala wadin halalna wa kabbarna bartafa'at aswatuna. Ketika ini dari Imam Syaikhani, dari dua guru kita yaitu Bukhari wa Muslim. Dari Abi Musa telah berkata, ketika kita bersama Rasulullah, kita sedang naik di lembah pada saat itu musim peperangan. Kemudian untuk meningkatkan gairah kita agar kita semangat, maka kita mengucapkan tahlil, takbir, zikir dengan mengeraskan suara. Maka Rasulullah melihat kondisi yang seperti itu, memberikan sabdanya, qala nabiyyu ya ayyuhan nas irbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-sama wa la ghaiban innahu hakimun sami'un qaribun. Wahai umatku, irbi'u ala anfusikum, ya, belas kasihanilah dirimu, ya. Sesungguhnya engkau semua tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli dan Tuhan yang ghaib, ya, karena Allah bersifat huwal awalu wal akhiru wal dhahiru wal batin wa huwas samiul alim, ya. Allah itu maha awal, maha akhir, maha dhahir dan maha batin, dan maha mendengar serta maha mengetahui. Nah, maka dengan demikian para sahabat nanti akan mengontrol suara zikirnya agar tidak terlalu keras. Ya. Walaupun itu dalam kondisi perang sebenarnya. Ihtajja bihi al-Baihaqi wa ghairuhu lil israri bidzikri wa du'ai. Dengan demikian Imam Baihaqi membuat hujjah, ya, mengambil hujjah dari kisah tersebut. Juga imam yang lain untuk dalam urusan zikir dan doa sebaiknya dilakukan dengan pelan-pelan. Nah, ini tergantung dari kondisinya, Ibu, ya. Ya, demikian. Ya. Terima kasih, ya. Inilah pemaparan tentang dahsyatnya zikir. Bagaimana zikir itu bisa menjadi istiqomah kita laksanakannya, ya. Apalagi ini di bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kalau panjenengan mengatakan satu hari satu malam ada 24 jam, ya. Alangkah mulianya kalau kita memperbanyak zikir kepada Allah. Terima kasih, ya, atas kerawuhannya, ya. Sama-sama.
Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa? Saya sebelum pesankan tutup? ya, saya Iya. pesankan, saya ambil dari surat Ali Imran ayat 191. Semoga kita nanti termasuk golongan yang termaktub dalam, yang tercover dalam surat Ali Imran Ahli ayat dzikir, 1900, yaitu ahli dzikir. Nggih. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Siapakah ahli dzikir? Orang-orang yang berakal. Orang-orang yang dapat memanfaatkan waktunya ketika dia berdiri. Berarti berdiri adalah lambang daripada aktivitas. Kita beraktivitas di kantor, di pasar, di sekolah. Hati kita tetap zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qu'udan, dengan duduk, walaupun kita menghadap komputer, hati kita subhanallah, alhamdulillah tetap bisa berzikir. Bahkan wa 'ala junubihim, dengan istirahat, dengan berbaring pun kita tetap bisa continue, tetap bisa terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, melalui zikir. Ternyata itu adalah terapi yang sangat ampuh untuk menyembuhkan segala penyakit. Bahkan tidak itu saja, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, kita adalah menjadi ahli yang tafakur tentang penciptaan langit dan bumi dengan kedahsyatan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan mengucapkan dengan lemah lembutnya dan dengan segala kerendahan hati, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tuhan kami, Engkau tidak sia-sia menciptakan kesemuanya ini. Rabbana faqina adzabannar, subhanaka faqina adzabannar. Maka ya, Maha Suci Engkau dan jagalah kami dari api neraka. Ini adalah sebuah ucapan yang diucapkan oleh ahli dzikir. Semoga kita menjadi ahli dzikir serta ahli fikir. Amin. Terima kasih Yai, ada garis bawahi ahli dzikir dan ahli fikir. Iya. Pemirsa YouTube channel Kementerian Agama yang saya hormati, demikian tadi pemaparan dari Kiai Makinuddin kaitannya dengan zikir. Saya Barik bin Hati dan Kiai Makinuddin undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.